Oke, semangat pagi rekan-rekan semua. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait satu topik metode untuk mencari variabel akar masalah yang kemudian menolong kita menemukan solusi yang tepat. Dan metode yang kita pilih saat ini adalah Five Whys Analysis. Kita awali dengan mendefinisikan apa itu masalah. Masalah merupakan satu kejadian yang tidak normal atau kita sebut dengan abnormal, di mana kita bisa menyadari bahwa kejadian tersebut menimbulkan dampak tidak berfungsinya atau tidak optimalnya dari satu proses, mesin, ataupun peralatan. Dan ukuran dari masalah adalah ketidakberhasilan dari sebagian proses tersebut ataupun seluruhnya, sehingga perlu penanganan, perbaikan, dan di bagian ini tuh butuh solusi agar masalah itu dapat teratasi. Tentu saja masalah juga memiliki sifat, di mana sifat dari masalah ini penting untuk disadari karena berkaitan dengan apa yang menjadi tipe improvement kita. Pada dasarnya sifat masalah terbagi menjadi dua, yaitu masalah yang bersifat sporadik, kita bisa bilang masalah ini spesial, jarang sekali terjadi dan penyebabnya sangat khusus, dan masalah kronik, yaitu masalah yang repetitif, banyak sekali perulangannya dan sering kali terjadi. Nah, secara mendasar, masalah sporadik ini apabila diselesaikan, maka seharusnya tidak muncul kembali. Kalau muncul kembali, maka solusi yang dipilih kurang tepat ataupun tidak lengkap, sehingga solusinya masih tidak benar. Sedangkan masalah kronik, apabila kita menyelesaikan masalah yang repetitif, kemudian kita lakukan improvement, maka targetnya adalah menurunkan tingkat repetisinya ataupun tingkat dampaknya. Sebisa mungkin bahkan menghilangkan, tapi pada dasarnya seminimalnya adalah menurunkan repetisi dan dampaknya. Selanjutnya adalah kemudian dari sifat masalah tadi sebenarnya rekan-rekan ada problem solving hierarchy, di mana pada sumbu Y dipetakan bagaimana tingkat dari kronik dan sporadik masalah tadi, dan pada sumbu X adalah metode apa yang cocok dipakai di setiap tingkat. Nah, kita fokus dalam konteks project rekan-rekan di mana area dari project rekan-rekan itu lebih ke area orange ke putih. Jadi di area ini kita bisa lihat cukup menggunakan YY analysis dan cukup membentuk tim yang terdiri dari masing-masing member, leader, dan supervisor. Secara sederhana bahwa di sini disampaikan kalau ternyata tingkatan dari masalah sporadik dan kronik itu ternyata butuh treatment yang berbeda, baik dari segi treatment pembuatan standar kerja atau instruksi, hingga treatment mencari apa yang menjadi investigasi YY analisisnya. Sehingga di sini itu butuh ide-ide yang kreatif dan inovatif. Nah, dampak dari masalah kita bisa tinjau dari dua segi analisis. Yang pertama biasanya disebut dengan analisis QC-DSME. Q-nya adalah quality, yang merupakan apa dampaknya terhadap mutu atau kualitas, apakah ada penurunan, apakah ada peningkatan reject, ataupun ketidaksesuaian. Cost adalah seluruh biaya yang timbul dari masalah tersebut. Apakah ada masalah terkait repair produk, apakah ada cost terkait recall produk, dan apa saja biaya yang muncul. Delivery adalah apa saja masalah yang berkaitan dengan pengiriman item atau produk. Biasanya memperlambat pengiriman atau membuat pengiriman tidak sesuai dengan standar waktu yang disepakati. Sedangkan safety lebih ke aspek keselamatan dan kesehatan, moral terkait bagaimana motivasi, semangat, dan kesejahteraan dari orang-orang yang bekerja di area tersebut, dan environment lebih ke dampak terhadap lingkungan.
Di sini memang dampak lingkungan artinya adalah lingkungan hidup. Yang kedua adalah secara analisis RAM atau RAM. Ini lebih detail untuk produksi dan maintenance. R-nya adalah reliability, yaitu di mana alat berfungsi hingga waktu tertentu tanpa adanya masalah. Jadi biasa yang dipakai itu adalah MTBF, yaitu mean time between failure, antara satu masalah dan ke masalah selanjutnya butuh range waktu berapa. Nah, availability adalah bagaimana mesin atau alat tersebut siap untuk dipakai dalam menghasilkan produk. Biasa acuan ini dipakai untuk ukuran OEE. Dan yang ketiga yaitu maintainability, yaitu bagaimana alat atau mesin membutuhkan range waktu perbaikan. Biasa disebut dengan MTTR atau mean time to repair. Nah, ketiga ini biasa pada scope di area maintenance dan produksi karena banyak berkaitan dengan proses dan machinery. Secara lebih mendalam, kita harus akui bahwa setiap dampak masalah, apapun variabelnya, pasti akan berdampak terhadap biaya. Ini sangat penting karena bagaimanapun kita dalam satu organisasi bisnis, pasti kita akan mempertimbangkan bagaimana uang yang terpakai. Nah, ini menjadi satu mindset yang penting bagi kita bahwa bagaimana kita melihat masalah sebisa mungkin tidak hanya menuntaskan masalah tersebut, tapi bahkan mengurangi biaya-biaya yang muncul. Nah, pada umumnya kita bisa pakai 5M analisis, yaitu Man, Machine, Method, Material, Mother Nature Analysis, di mana bagian mana saja yang berkontribusi, yang bermasalah, sehingga membuat biaya membengkak. Nah, kita sudah tadi bahas tentang masalah, sifatnya, dan kemudian dampaknya. Kemudian pasti masalah ini kita usahakan apa yang menjadi solusi yang tepat. Secara konsep ada dua solusi yang perlu diambil, yaitu corrective dan preventive action. Corrective action yaitu bagaimana kita mengkoreksi, menghilangkan masalah pada waktu tersebut. Jadi, korektif ini hanya pada range waktu tersebut dan masalah tersebut selesai. Sedangkan preventif adalah kita mencegah, menghilangkan, bahkan mengendalikan penyebab dari satu masalah. Kita bisa ambil contoh yaitu terkait kasus genangan air di lantai. Nah, kita tahu kalau masalahnya ada genangan air di lantai. Korektifnya kita bisa pel, kita bisa lap. Intinya adalah genangan airnya hilang pada waktu tersebut. Tapi preventifnya adalah kita mau mencari sebenarnya sumber dari air ini dari mana. Apakah ada pipa yang bocor, atau apakah ada atap yang bocor, atau ada orang yang sembarangan membuang air di lantai. Nah, kita harus cari apa sih sumber masalah yang mengakibatkan munculnya masalah ini. Nah, sumber itu harus dicari solusinya untuk dikontrol agar penyebabnya dihilangkan. Nah, bagaimana kita mengetahui apakah masalah yang kita atasi itu, solusi yang kita ambil itu sudah tepat? Sederhananya adalah bahwa masalah itu tidak berulang-ulang terjadi, baik secara repetisi dan dampak yang sama. Ingat tadi di awal ada chronic problem, di mana chronic problem itu ketika kita improve, maka improvementnya tidak memang langsung menghilangkan masalah, tapi bisa jadi repetisinya berkurang ataupun dampaknya berkurang. Nah, kita bisa lihat kalau ternyata masalah itu kan terdiri dari banyak sebab-sebab ya. Nah, dari sebab-sebab itu menghasilkan masalah yang kalau kita tidak melakukan tindakan perbaikan yang menghilangkan gejala penyebabnya, maka kita kemudian memiliki satu solusi yang tidak mencegah penyebab masalah tersebut muncul, sehingga sumber masalahnya tetap ada dan hanya menunggu waktu untuk terjadi lagi. Masalahnya kemudian berulang, dan apabila kita tidak melakukan perbaikan untuk
menghilangkan penyebab, kita hanya mengambil tindakan menghilangkan gejala, ya maka akan menjadi lingkaran yang terus-menerus. Nah, maka menjadi penting yaitu mencari apa yang menjadi sumber masalah. Di bagian ini kita harus mencari apa saja akar masalah sehingga kita bisa menentukan korektif dan preventif action-nya. Nah, inilah kenapa menjadi hal yang penting menggunakan konsep root cause analysis. Salah satu metodenya adalah five whys analysis atau why analysis, di mana ternyata sumber penyebab dari satu masalah adalah permulaan dari masalah tersebut. Dan apabila kita mendefinisikan sumber masalahnya secara benar, maka kita sudah di tahap akan mencapai tindakan perbaikan yang benar atau efektif. Kebalikannya, kalau root cause analisisnya salah, pasti solusi yang diambil menuju ke ketidaksesuaian, pasti juga salah. Nah, aturan mendasarnya begini, rekan-rekan. Kalau kita mengakui bahwa masalah adalah gap antara aktual dengan standar atau disebut dengan gap antara WAH, what actually happen, dan WSBH, what should be happen, maka kita harus setidaknya melakukan 5 cara ini. Untuk mengecek aktual, kita bisa gemba ke lokasi, kita juga bisa genbutsu atau melihat apa sih komponen sarana prasarana 5M. Kita bisa melihat genjitsunya, fakta atau data sesungguhnya, angka berbicara apa, setiap problem berbicara apa. Kita bandingkan terhadap standarnya, yaitu apakah ada teori atau buku yang bisa menjadi acuan, atau apakah ada prosedur yang seharusnya dipenuhi. Nah, gap antara aktual dan seharusnya inilah yang menjadi problem statement. Nanti ini yang seharusnya menjadi konteks dari masalah rekan-rekan semua. Nah, penggunaan why analysis tentunya adalah mencari sumber penyebab dari problem statement tadi. Yaitu biasa kan kita tanyakan mengapa terus-terusan begitu ya. Disarankan sampai 5 kali karena pada umumnya di why yang kelima itu kita menemukan apa yang menjadi masalah sesungguhnya. Nah, apakah bisa lebih atau kurang dari 5 kali? Ya boleh saja. Intinya ketika kita di why yang terakhir, kita cukup yakin bahwa variabel masalah tersebut sudah disepakati bersama tim. Ini sudah cukup. Maka perlu sekali kesepakatan dengan tim apakah penyebabnya berhenti di situ. Biasanya bisa dicek konteks masalahnya. Kalau di YY-nya sudah mulai keluar dari konteks masalah, maka sudah bisa dipertimbangkan untuk di stop. Nah, kita biasa kan bergerak forward. Bergerak forward itu kita maju, menanyakan kenapa, terus-terusan, pasti ada konjungsinya kata karena. Misalnya, mengapa masalah ini muncul? Karena ini. Kenapa karena ini itu muncul? Karena itu dan seterusnya. Nah, ketika kita mau menguji apakah why kita itu sudah benar, maka kita melakukan backward. Backward itu adalah kita menanyakan, oleh sebab itu, maka, jadi misalnya kita di penyebab 5, kita tambahkan konjungsi, maka menghasilkan penyebab 4, maka menghasilkan penyebab 3. Nah, karena kita perlu contoh yang lebih jelas, saya berikan di sini ada contoh, di mana misalnya ada masalah, problem statement-nya adalah motor listrik overheat dan terbakar. Mengapa? Karena bearing tidak bekerja normal, macet saat mesin terus bekerja. Mengapa? Karena bearing sudah berkarat, karena kemudian bearing terlewati untuk dipelihara dan tidak dilumasi dengan baik. Mengapa? Karena bearing tidak termasuk dalam rencana pemeliharaan pelumasan. Mengapa? Karena tidak ada standar atau checklist pemeliharaan kondisi bearing. Nah, kalau kita mau menguji apakah YY ini benar, maka kita harus uji backward tadi, yaitu dari belakang kita tambahkan oleh sebab itu atau maka. Misalnya, tidak ada standar atau checklist pemeliharaan kondisi bearing. Oleh sebab itu, maka bearing tidak termasuk dalam rencana pemeliharaan pelumasan.
Oleh sebab itu, bearing terlewati untuk dipelihara dan tidak dilumasi dengan baik. Oleh sebab itu, bearing sudah berkarat. Oleh sebab itu, bearing tidak bekerja normal atau macet saat mesin terus bekerja. Oleh sebab itu, inilah yang membuat motor listrik overheat dan terbakar. Nah, rekan-rekan semua, memang pada saat menyusun why analysis, kadang-kadang kita tidak sekali jadi. Tiba-tiba pasti ada kalimat yang tidak sesuai. Nah, inilah mengapa pentingnya memvalidasi backward menggunakan konjungsi oleh sebab itu atau maka. Supaya rekan-rekan tahu apakah ada kalimat yang belum pas atau ada kalimat yang belum sempurna supaya bisa diperbaiki atau posisinya mungkin harus digeser. Kadang-kadang kita kan bisa jumping YY-nya ya. Nah, singkatnya adalah alur aktivitas dari root cause analysis ini untuk menganalisa masalah yang kemudian apabila sumber penyebabnya sudah muncul, maka kita bisa mencari tindakan yang tepat untuk menyelesaikan dari problem statement tadi. Nah, ini sekedar tips saja rekan-rekan apa yang boleh dilakukan dan apa yang sebaiknya tidak dilakukan, do and don'ts. Do-nya kita boleh saja menggunakan kalimat yang singkat, sederhana, dan tepat dalam artian bahwa setiap variabel masalah tersebut harusnya ada kalimat yang menyatakan masalah. Jadi kalimatnya harus menyatakan masalah, bukan kalimat ambigu, tapi harus ada kalimat negatifnya. Nah, dan jangan lupa untuk menilai apakah pernyataan kita itu sudah tepat. Seringkali kita tidak mengevaluasi kalimat kita. Kemudian jangan berhenti menanyakan kenapa, selagi masih bisa digali terus. Ingat, kita berhenti menanyakan kenapa kalau konteksnya sudah mulai keluar atau sudah disepakati bersama tim. Ini sudah cukup. Nah, dan ingat bahwa kita menggunakan data, tidak hanya pengalaman. Don'ts-nya ini seringkali terjadi. Jumping ke kesimpulan. Seringkali kita langsung menentukan apa solusinya, apa penyebabnya, padahal kita jumping, tidak mengikuti urutannya secara bertahap. Nah, kita kemudian nantinya mengatasi gejala saja, bukan penyebab utama. Dan hindari menggunakan bukti-bukti yang praktis, harus bukti yang selengkap mungkin. Jangan lupa mengecek apa saja sih komponen dari misalnya mesin atau komponen penyusun dari masalah tersebut. Bisa dilihat tadi 5M analisis. Dan jangan lupa melibatkan orang yang terkait. Ini sangat penting sekali. Kadang-kadang masalah yang mau kita selesaikan melibatkan lintas bagian. Nah, jangan lupa kita perlu membuat keputusan bersama lintas bagian tersebut. Nah, ini format dari root cause analysis yang kita pakai. Boleh saja dimodifikasi, tapi kita mau mengambil ide dari format ini. Di mana idenya adalah kita menyatakan di kolom sebelah kiri ada problem statement-nya, lalu ada kolom-kolom YY analisisnya untuk menanyakan mengapa, menggali dari problem statement, dan Y untuk dilanjutkan, N untuk berhenti. Kapan lanjut, kapan berhenti, yaitu ketika masih sesuai dengan scope project, masih sesuai dengan uh, kontribusi variabel tersebut terdapat terhadap dampak problem statement, maka lanjutkan. Kalau tidak, ya berhenti. Ya tadi itu juga tergantung kesepakatan dengan tim. Nah, di sini kita bisa lihat ada 5M status, yaitu akar masalah di Y yang terakhir, dimanapun, entah di Y yang keberapa, masuk ke kategori apa. Nah, masuk ke kategori apa inilah yang menolong kita menentukan apa corrective action-nya untuk mengkoreksi masalah pada waktu tersebut, dan apa preventive action-nya untuk mencegah masalah itu terjadi lagi. Ini salah satu contoh dari milik rekan-rekan kita, di mana ternyata problem statement-nya adalah ada kesalahan dalam jalur transfer powder yang harusnya menuju jalur A malah ke jalur B. Nah, ditanyakan kenapa? Oh, ternyata karena valve diverter yang mengarahkan jalur itu tidak mengarah sesuai dengan yang direncanakan. Mengapa? Nah, ternyata rekan-rekan dalam satu mengapa bisa jadi muncul 3 variabel penyusun. Entah 3 variabel itu ketiganya relevan atau
Tidak, nggak apa-apa, dituliskan saja. Yang pertama, ternyata karena ada kesalahan ketika membuka arah jalur oleh operatornya. Yang kedua, ternyata feedback sensor valve-nya tidak berfungsi. Yang ketiga, valve diverternya itu lengket. Jadi ketika mau mengarahkan ya masih tersangkut. Nah, kenapa ini tidak diambil? Kenapa N? Karena ternyata memang ini potensial, tapi secara prosedur, secara sistem pada waktu itu, ini tidak akan berhasil membuat valve diverter tidak mengarah ke yang sesuai direncanakan. Jadi memang ini bisa jadi masalah, tapi sistem akan otomatis stop ketika ini terjadi. Feedbacknya tidak berfungsi dan valve diverter lengket. Uh, Pasti tidak bekerja valve-nya. Maka yang dilanjutkan, oh ada kesalahan ketika membuka arah jalur. Kenapa ada kesalahan? Karena ada simpangan jalur yang terlewat, tidak sesuai dengan instruksi. Kenapa? Kenapa ada simpangan jalur yang terlewat? Karena operator lupa mengarahkan simpangan jalur. Kenapa? Ternyata ada banyak sekali simpangan jalur yang harus diarahkan. Nah, di sini di state, oh, oke, sudah cukup. Karena kalau ditanyakan kenapa ada banyak simpangan jalur, karena memang desainnya seperti itu. Nah, ini kan mulai di luar konteks kan. Nah, akhirnya dilihat, oh, solusinya adalah masuk ke metode, yaitu korektifnya kita harus membuat OMCL supaya lain kali jelas apa saja concern-concern yang perlu diperhatikan dan semua tim teredukasi. Preventif ya adalah menambahkan sistem interlock. Jadi semua jalur itu sudah dikunci. Kalau kita mau ke A, semua jalur simpangan-simpangan tadi otomatis langsung ke A. Kalau mau ke B, semua jalur tadi otomatis ke B. Nah, contoh yang kedua seperti ini. Misalnya, isunya adalah berkurangnya utilisasi mesin karena plan downtime yang tinggi. Nah, ditanyakan kenapa? Karena ternyata cleaning in place, cleaningnya itu per 24 jam sekali. Jadi waktu cleaningnya banyak, padahal itu mengurangi durasi produksi. Kenapa standarnya 24 jam sekali? Karena memang ditetapkan keputusan internal. Kenapa keputusan internal seperti itu? Karena masih dalam tahap pengambilan data penerapan CIP. Dan ternyata karena juga masih dilakukan pada waktu itu produksi per satu hari end production-nya. Yang padahal sekarang end production tidak mesti satu hari. Makanya ini end. Tidak relevan lagi sekarang. Meskipun potensial. Nah, kenapa masih dalam tahap pengambilan data? Karena masih dalam menguji untuk mencapai CIP 1 minggu, klinik 1 minggu. Jadi 1 minggu itu standar yang direkomendasikan mesin maker. Tapi 24 jam ini adalah standar yang di judgement teraman per satu hari. Nah, kenapa masih dalam tahap menguji? Karena ini tahun pertama kita uh, mass production dan dikhawatirkan juga ada deposit produk. Nah, kemudian apa kategorinya? Kita mengkategorikan ini adalah method dan man, berarti bahwa ada metode dan orang-orang yang harus dicari solusinya. Metodenya kita mau improve ke 48 jam, dicoba dinaikkan. Lalu man-nya kita harus menyepakati tim-tim yang terlibat apakah sudah teredukasi, apakah sudah mengerti pencatatannya dan cara analisis dari cleaning ini. Nah, metode ketika dikhawatirkan ada deposit produk, kita mencatat setiap proses CIP, durasinya dan apa kendala-kendalanya, sehingga semuanya itu termonitoring. Nah, pada dasarnya saya refresh lagi, korektif dan preventif itu adalah bagaimana menghilangkan masalah pada waktu tersebut, dan preventif adalah menghilangkan, mengendalikan penyebab dari masalah. Nah, ini adalah summary-nya, rekan-rekan, bahwa masalah adalah kejadian yang abnormal, bisa sporadik, khusus, spesial, jarang sekali terjadi, bisa kronik, rutin, dan repetitif. Dampaknya bisa kita analisis dari QCD SMA-nya atau RMA analisis, ataupun pokoknya dampak terhadap biaya. Bisa ditambahkan dampak-dampak biaya. Corrective action adalah menuntaskan masalah pada saat itu, dan preventif adalah mencegah masalah tersebut kembali. Dengan menanyakan mengapa, menolong kita menggali apa yang menjadi variabel penyusun masalah tersebut. Dan validasi dari why analysis adalah menggunakan konjungsi oleh sebab itu atau maka, dicek dengan backward.
Ya, terima kasih rekan-rekan semua. Bisa dicek kembali apakah root cause analysis yang sudah disusun itu sesuai atau tidak. Terima kasih.